Lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan saham ESIP PT Sinergi Inti Pastindo Tbk. Nah, ini untuk laporan kuartal ketiga ya tahun 2023. Kita lihat di sini ada direktur utamanya yaitu Erik Budi Setio Kurniawan. Lalu direktur yaitu Mangga Sitaraja. Di alamat kantor mereka ada di Komplek Kapuk Lestari, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, itu alamat kantornya, ada disebutkan juga alamat domisilinya. Kalau ini dalam bentuk rupiah ya ini ya. Kita lihat kas di bank kayaknya menurun. Tahun lalu sekitar 2 miliaran, sekarang menjadi 1,9 miliaran. Untuk piutang usaha berkurang cukup banyak dari 13 miliaran menjadi 7 miliaran. Persediaan 19 miliaran bertambah menjadi 24 miliaran. Kalau lihat dari sini sebenarnya dari semua laporan keuangan yang pernah kami baca ataupun pernah kami lihat, ini kayaknya agak simple ya laporan keuangannya. Entah karena perusahaannya masih kecil ataupun gimana, tapi memang kalau dilihat memang agak simple nih. Kalau ini kemudian ada jumlah asetnya ya, jumlah asetnya berkurang. Dan nanti kita lihat karena hutang atau gimana. Untuk utang usaha, utang bank nggak ada. Yang jangka pendek utang usaha dari 164 juta menjadi 263 juta. Itu utang usahanya. Kemudian ada utang lain-lain, ada pihak ketiga juga menurun rata-rata. Jumlah liabilitas jangka pendek sekitar 1,2 miliaran. Pada tahun lalu masih 2,2 miliaran, jadi menurun, agak cukup bagus ya kalau hutang jangka pendeknya menurun. Tapi yang seperti kita sampaikan, biasanya kalau untuk laporan keuangan itu yang piutang itu ada taruh pihak berelasi dan pihak ketiga, tapi nampaknya nggak ada ditulis ya. Ini total liabilitas dari 3,2 miliaran menjadi 1,7 miliaran. Berarti kan kalau mau dibilang berkurang cukup banyak nih. Mungkin 30-40% ya. Untuk ekuitas dari 95,2 miliaran menjadi 95,8 miliaran. Jadi kalau mau dibilang ekuitasnya masih lebih tinggi dari hutangnya, dan hutangnya terus menurun dan ekuitas bertambah aja, itu adalah hal yang bagus. Tapi kita lihat pendapatannya nanti. Penjualan bersih dari 49 miliaran berkurang menjadi 44 miliaran. Beban pokok penjualan pun berkurang ya, dari 44 miliaran menjadi 41 miliaran. Karena dia penjualan bersih berkurang, otomatis bebannya itu berkurang. Tapi kalau kita lihat dari laba tahun berjalan, tapi dia berkurang cukup banyak nih. Dari 1,8 miliaran menjadi hanya 600-an juta. Padahal udah sampai yang kuartal ketiga masih hanya 600-an juta. Karena kita lihat yang arus kas penerimaan dari pelanggan 44 miliaran. 44 miliaran berarti menjadi 50 miliaran. Lalu kita lihat pembayaran kas kepada pemasok. Oh, tadi salah. Tadi ternyata penjualan meningkat. Ini pembayaran kas kepada pemasok ini pun meningkat dari 45 miliaran menjadi 46 miliaran. Ini 46 miliaran, lalu beban usaha 3 miliaran turun menjadi 2 miliaran. Jadi berarti mereka masih masih beli barang ya. Padahal tadi bahan bakunya udah banyak, persediaan udah banyak, tapi kenapa mereka masih beli? Nah, itu yang perlu dipertanyakan ya. Karena setahu kami tadi bahan bakunya udah banyak kali. Lalu kita lihat untuk kas yang diperoleh dari operasional, dari kemarin minus 4 miliaran, sekarang menjadi minus 1,5 miliaran.
Yaitu kalau mau dibilang angkanya masih minus. Kalau dilihat-lihat, kami merasa bahwa kalau operasional itunya minus, berarti itu sebenarnya agak sulit ya. Mengapa? Karena tiap operasionalnya itu tidak menghasilkan uang. Saya bukan tidak menghasilkan uang, jika mereka mengurangi maksudnya pembelian bahan baku itu, seharusnya bisa. Tapi ini mereka baik lagi karena walaupun persediaannya udah baik, tapi nanti kita lihat sebenarnya persediaannya itu rinciannya gimana ya. Apakah ada disebutkan atau tidak? Nah, ini kasnya nih. Kas yang di tangan ada 582 juta. Pada tahun lalu 591 juta masih oke. Gak gitu beda jauh. Yang di bank kemarin di Bank Sentral Asia ada 1,4 miliaran. Sekarang tersisa 700-an juta. Bank Maya pada 12 jutaan menjadi 600-an jutaan. Tapi mulai beralih ke Bank Maya pada ya. Entah karena lebih bebas biaya atau gimana ya kan. Kemudian ini ada dolar Amerika Serikat. Mereka simpan di bank OCBC hampir sama nilainya. Kalau yang ini piutang usaha. Piutang usaha tampaknya ini ada yang meningkat dan ada yang menurun ya. Tapi banyak juga nih yang dia dari dulu gak ada, sekarang jadi ada. Bahkan ini namanya pun rata-rata seperti nama pribadi, bukan nama PT, seperti Muhammad Gumilar, Yeni Anita Sari, Suhan, Tanu Kurniawan, JF Family Plasindo. Nah ini rata-rata petanya itu dari mau gimana ya, kayak dari individu gitu. Memang dia bilang pihak ketiga, jadi kita gak tahu sebenarnya pihak ketiga itu sebenarnya ada relasi atau enggak. Belum jatuh tempo. Kalau dia ada cash flow-nya seharusnya bagus ya. Ini syarat dan ketentuan transaksi. Ini kita skip ya. Imbang kerja jangka pendek 436 juta dari 500-an juta. Ini untuk manajemen kunci ya. Tapi kemarin yang pernah kami lihat, kayak yang agak banyak itu yang Bank Mustika kayak kemarin. Yang untuk komisaris dan presiden dia tuh gitu-gitu ya. Kemudian ini biaya, ini aset tetap. Kalau biaya di muka ada asuransi dan lain-lain. Kalau ini aset tetap bisa dilihat ya, penambahannya, pengurangannya. Nah ini beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualannya menurun, beban usahanya pun menurun. Pada tanggal 30 September dan 31 Desember. Kalau ini utang usaha. Nah, tapi kalau kita lihat utang usahanya meningkat ya. Dari 100-an miliaran menjadi 200-an miliaran. 263 miliaran. Untuk yang utang lainnya menurun. Ini yang pajak kita skip. Tapi ini memang benar ya perkiraan kami ya.
Ini kayaknya laporan keuangannya agak simpel nih. Kayak gak terlalu rinci mereka pembahasannya. Nah, ini sebagai pemegang sahamnya. Paling banyak itu masih PT Tanindo Omega, kemudian ada Erik Budi Setio Kurniawan. Baru yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat pegang paling banyak nih, 36%. Tapi masih mending ya, karena ada yang pegang 30%. Artinya salah satu pemegang saham terbesar. Biasanya kan kayak manajemennya itu pegang cuma 0,5%, 1%, 3%. Nah, itu agak kurang pengaruhnya kalau mau dibilang. Penjualnya kalau di sini kita lihat gak ada ekspor nih, lokal semua. Itu pun menurun. Bahan pokok penjualan upah langsung meningkat dari 2,6 miliaran menjadi 2,9 miliaran. Nah, ini tampaknya data mereka ada hubungan dengan PT Chandra Asri Petrochemical. Nah, ini berarti mereka supplier ya. PT Chandra Asri ini supplier. Supaya kalau mereka dulu transaksinya mencapai 30 miliar, sekarang hanya 26 miliaran. Lalu ada Bukit Mega Masabadi. Nah, ini yang lebih dari 10%. Kemarin gak ada, sekarang lebih dari 10%. Kemudian beban usaha. Beban usaha gaji dan tunjangan, wah menurun nih. Gaji dan tunjangan menurun, outsourcing menurun. Laba per saham dasar. Nah, ini udah kebijakan. Oh, baiklah, ternyata sudah habis. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Investasi.